bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita kembali dalam pelajaran kita tentang Kidung Agung. Kerinduan Sulaiman tingkat 2. Sulaiman mau agar supaya Sulamit ini jadi tunangan. Kalau kerinduan Sulaiman tingkat pertama, Sulaiman mau agar Sulamit jadi pacarnya. Tentu setelah berpacaran ingin ditingkatkan ke menjadi tunangan. Demikian semua orang tentunya merindukan ada peningkatan di dalam hubungan cinta kasih sampai kepada puncak hubungan, itulah pernikahan. Nah, itulah yang dirindukan oleh Sulaiman walaupun bertahap. Dia tidak begitu ketemu Sulamit langsung mau nikah. Ya pacaran dulu. Setelah sekian lama berpacaran, barulah muncul niat untuk menjadikannya tunangan. Nah, tentu dari masa tunangan ini lama-lama apakah layak untuk masuk pernikahan atau tidak. Tetapi paling tidak masuk tunangan itu biasanya orang sudah katakanlah 90% sudah mau nikah. Tetapi tunangan itu sebenarnya tidak demikian. Karena tunangan ini berarti bahwa sudah semakin dekat hubungan itu. Dan membuat kesempatan yang terbaik karena kita sudah semakin dekat, semakin mengenal. Diharapkan melalui tunangan itu bisa mengambil keputusan apakah ini yang sudah tepat untuk hidup bersama selamanya. Kan kalau dirasa tidak cocok masih bisa dibatalkan sekalipun sudah tunangan. Makanya kalau tunangan itu tidak perlu pesta besar. Cukup keluarga saja, kedua belah pihak. Karena itu masih bersifat belum 100% akan menikah. Baru mulai memperkenalkan kedua belah pihak untuk saling berkenalan, untuk saling menerima. Setelah sekian lama, apa dirasa cocok atau tidak? Jadi itu tujuan masa tunangan. Untuk diketahui apakah kita cocok untuk masuk dalam rumah tangga atau tidak. Kita tahu bahwa Sulaiman dan Sulamit berpacaran itu adanya di dalam kebun anggur. Jadi masa pacaran ini, waktu Sulaiman menyamar sebagai seorang gembala domba. Mereka berpacaran di dalam kebun anggur. Ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di dalam masa-masa pacaran, dalam masa-masa perkenalan, dalam menjalin hubungan. Itu ada di dalam sidang. Di dalam sidang, adakah sesuatu yang indah? Adakah sesuatu yang menyenangkan di dalam bersekutu dengan Tuhan? Artinya bahwa apakah Tuhan senang dan apakah kita juga senang? Kan kedua belah pihak harus merasakan kesenangan itu. Kalau salah satunya merasa tidak cocok, tentu bubar. Tapi kalau merasa cocok, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, inilah bahwa Sulaiman dan Sulamit cukup waktu berpacaran di dalam kebun anggur. Dari pandangan pertama, membuat Sulaiman sering datang ke kebun anggur. Karena dia tertarik dengan Sulamit. Dia ingin mengenal lebih jauh, menjalin kasih lebih dalam. Makanya dia menjadi sering datang ke kebun anggur. Sesudah itu, tentu saatnya untuk menjalin ikatan lebih resmi, yaitu masuk dalam masa tunangan. Itu sudah mulai resmi. Kan kalau pacaran hanya kedua belah pihak. Kalau sudah masuk ke tunangan, maka itu berarti sudah kedua belah pihak keluarga. Sudah terlibat di dalamnya. Kalau masuk dalam pertunangan. Sulamit telah diubahkan menjadi perempuan yang sangat menawan, yang dihiasi dengan kalung emas dan luku perak, serta diminyaki dengan minyak darwastu. Sehingga Sulaiman begitu bangga menjadikan Sulamit tunangannya. Waktu Sulamit mau dijadikan tunangan, maka Sulaiman mulai memberikan sesuatu kepadanya. Sehingga pada waktu peresmian tunangan,
Tentu Sulamit tidak sama seperti waktu di kebun anggur. Sudah berbeda penampilannya. Sudah bukan lagi baju yang kotor, tidak lagi kulit yang begitu hitam karena matahari. Sudah ada perubahan. Karena apa? Dikatakan pertama dihiasi dengan kalung emas dan duku perak, serta diminyaki dengan minyak narwastu. Jadi ada 3 perlengkapan yang diberikan untuk merubah Sulamit. Dan dengan perubahan ini dia layak, dia pantas menjadi pendamping Sulaiman. Sulaiman semakin tertarik setelah melihat perubahan yang terjadi. Sudah mulai jauh perbedaan dengan putri Yerusalem. Sudah ternyata kelihatan bahwa dia jauh lebih cantik, dia jauh lebih menawan setelah dikenakan kalung emas, duku perak, serta minyak narwastu. Menggambarkan demikian gereja Tuhan disiapkan jadi gereja pengantin. Sudah melewati masa suka dan duka, mengiring roh, mengiring Tuhan, penuh anugerah Roh Kudus dan buah-buah roh. Jadi di dalam masa di dalam kebun anggur itu ada suka duka yang dilewati. Ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Kristus di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam sidang jemaat. Ada suka duka yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Suka duka yang kita lewati bersama dengan Tuhan, tetapi kita diperlengkapi Tuhan dengan ada penuh karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus. Tuhan mulai memperlengkapi kita, sama seperti Sulamit mulai diperlengkapi oleh Sulaiman. Diberikan kalung emas, diberikan duku perak, dan diberikan minyak narwastu. Demikianlah kita, gereja Tuhan mulai diperlengkapi Tuhan, diberikan karunia-karunia, diperlengkapi dengan buah-buah Roh Kudus. Maka dengan demikian Tuhan semakin tertarik melihat gereja Tuhan yang sudah diperlengkapi itu, yang rela menderita demi Kristus, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Jadi gereja Tuhan akan semakin menarik hati Tuhan kalau gereja Tuhan menikmati bagaimana setiap kali penyembahan ada hubungan intim, ada hubungan indah dengan Tuhan di dalam penyembahan itu. Jadi penentuan juga adalah penyembahan. Selain kita penuh karunia-karunia, penuh buah-buah Roh Kudus, bagaimana nikmatnya penyembahan yang kita alami. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus berusaha supaya penyembahan kita itu menjadi suatu penyembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Yaitu di dalam kita menyembah muncullah karunia-karunia itu. Kalau muncul karunia-karunia berarti bahwa Tuhan begitu senang dengan penyembahan kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita harapkan, kita rindukan, ada peningkatan. Makanya sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah ditunangkan dengan Kristus? Karena orang yang sudah ditunangkan dengan Kristus adalah orang yang sudah diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, penuh dengan buah-buah Roh Kudus, dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang ditunangkan dengan Kristus adalah orang yang sudah dewasa iman. Siap bertunangan dengan Kristus berarti sudah menjadi perawan yang suci, tanpa cacat, tanpa celah, kudus di hadapan Allah. Jadi kita layak ditunangkan dengan Kristus kalau kita sudah melewati masa-masa seperti masa hubungan antara Sulaiman dan Sulamit di dalam kebun anggur. Artinya bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di dalam persekutuan kita di dalam jemaat Tuhan. Itu sebabnya kenapa di dalam sidang jemaat perlu ada buah-buah Roh Kudus. Ada kasih yang mengikat, ada kesetiaan. Jadi ini memang perlu ada di dalam suatu persekutuan. Hubungan satu sama lain begitu kasih, begitu akrab, begitu penuh damai sejahtera, saling mengasihi, saling menopang, dan kesetiaan bertambah-tambah. Makanya harus dilengkapi dengan kalung emas. Kalung berbicara kesetiaan, emas berbicara kemuliaan. Berarti kesetiaan yang penuh kemuliaan Tuhan, berarti kesetiaan yang tulus di hadapan Allah. Jadi gereja yang dewasa iman dan kudus, tidak kanak-kanak rohani lagi. Jadi yang siap ditunangkan dengan Kristus adalah gereja yang bukan kanak-kanak. Firman Tuhan katakan,
Kalau masih ada iri hati, masih ada perselisihan di antara kamu, berarti kamu kanak-kanak. Makanya kita renungkan, sejauh mana iman kita saat ini. Apa kita sudah di masa pacaran atau masa tunangan? Karena jelas pengantin belum. Hanya dua ini. Ataukah masa pacaran pun menjadi tanda tanya, terancam bubar? Kalau masa pacaran itu baik, maka akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam masa tunangan. Makanya Paulus katakan, aku cemburu ilahi kepada kamu karena aku sudah tunangkan kamu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi ditunangkan dengan Kristus? Yaitu bahwa kita harus dewasa di dalam iman. Harus ada karunia-karunia Roh Kudus, harus ada buah-buah Roh Kudus, dan harus penyembahan kita indah di hadapan Tuhan. Inilah yang kita sedang kejar di tengah-tengah kita berpuasa dalam rangka agar supaya karunia-karunia ditingkatkan, dalam rangka agar supaya Tuhan menolong kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, supaya iman kita meningkat menjadi dewasa, bukan kanak-kanak terus. Yaitu bahwa sekalipun kita diintimidasi, sekalipun kita disakiti, dikecewakan, kita tetap bisa bersuka cita. Karena orang yang dewasa iman, tidak ada lagi persumutan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kedengkian, amarah, dan sebagainya. Itu orang yang dewasa di dalam iman. Untuk masuk dalam suatu acara pertunangan, dibutuhkan 3 hal untuk masuk dalam acara tunangan. Yaitu pertama, punya semangat dan kesegaran. Kenapa punya semangat? Ya, kita harus ada semangat lah. Bayangkan kalau mau masuk tunangan tapi terpaksa atau cemburu, pasti jadinya tidak bagus. Jadi semangat artinya senang, memang dirindukan, memang diharapkan, dan segar, ya, tubuh segar. Kalau tubuh sakit-sakitan gimana? Sama seperti Sulamit menjadi bermasalah di hadapan Tuhan karena sakitnya sakit birahi. Sakit birahi itu adalah kerinduan yang berlebihan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kerinduan yang tidak pada tempatnya, itu namanya sakit birahi. Artinya belum waktunya masuk tunangan sudah mau tunangan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kita mengalami yang namanya sakit birahi. Maksudnya seperti ini, belum bertobat sudah mau punya karunia-karunia Roh Kudus. Belum ada buah-buah pertobatan sudah menuntut buah-buah Roh Kudus, sudah menuntut karunia-karunia. Itu namanya sakit birahi. Coba mulailah pertobatan dulu. Bertobat dengan benar, bertobat dengan baik. Maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Karunia itu akan diberikan, diperlengkapi oleh Tuhan walaupun kita tidak minta, kalau memang kita sudah layak menerimanya. Supaya kita pahami bahwa kesegaran dan semangat ini sangat penting. Jangan sampai sakit-sakitan rohani kita. Harus menggunakan pakaian pesta. Kalau pacaran belum perlu pakaian pesta, ya kan? Tetapi masuk tunangan sudah harus pakaian pesta, karena ini diacarakan. Walaupun belum pakaian pernikahan. Ya, bedakan pakaian pengantin dengan pakaian pesta. Jadi sudah harus pakai pakaian pesta. Ya, pakaian pesta itu adalah pakaian yang putih bersih. Walaupun belum berhiaskan berbagai macam perhiasan. Karena yang akan berhiaskan berbagai macam perhiasan itu adalah pakaian pengantin. Nah, kemudian perhiasan dan minyak wangi. Dia juga memiliki perhiasan. Karena dia akan menjadi sorotan. Orang yang masuk dalam acara pertunangan tentu sudah punya perhiasan. Ada perhiasan-perhiasan yang dikenakan. Sekalipun tidak sama seperti perhiasan pernikahan. Ada minyak wangi. Kenapa perlu minyak wangi? Ya, supaya harum. Nah, kita tahu bahwa rahasia minyak wangi
punya pengertian yang sangat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan Sulamit, waktu hari pertunangan sudah hampir, Sulamit terlena dan tidur-tiduran. Ini perhatikan, apa yang dilakukan Sulamit menjadi sesuatu yang salah. Ketika hampir masuk dalam masa tunangan, dia membuat kesalahan. Makanya hampir gagal. Supaya kita mengerti bahwa sekalipun Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, kita bisa gagal di dalam ditunangkan dengan Kristus kalau kita memiliki kesalahan. Akhirnya Sulaiman meninggalkan Sulamit dengan diam-diam dan menghilang. Kalau Sulamit berjaga-jaga dan merawat diri, tentu tidak akan kehilangan kekasihnya. Kan seharusnya Sulamit lagi merawat diri karena mau masuk dalam masa tunangan, bukan tidur-tiduran. Kita tahu sama seperti Esther, bagaimana dia dilulut, bagaimana dipersiapkan. Itu belum mau jadi pengantin, baru mau disodorkan ke hadapan raja, layakkah dia dipilih atau tidak. Ini bukan mau naik pelaminan. Jadi dilulut, dibersihkan, itu bukan berarti sudah mau naik pelaminan, tetapi baru mau masuk masa tunangan, masuk masa dipilih. Tapi Sulamit buat kesalahan, tertidur, bermalas-malasan, tidur-tiduran. Nah, demikianlah gereja Tuhan. Jangan sampai kita ini mengalami malas rohani, malas berpuasa, malas berdoa, malas beribadah. Itu karena tidur rohani. Demikian gereja pengantin yang sudah mengalami persekutuan manis dengan Tuhan melalui penyembahan, anugerah roh muncul, tapi kemudian terlena, akhirnya tertidur rohani karena kesombongan. Ini juga hati-hati dengan roh kesombongan. Yaitu pada saat Tuhan sudah mulai memperlengkapi kita dengan karunia-karunia, sudah siap untuk ditunangkan dengan Kristus, tetapi kita mulai berbangga diri, akhirnya kita malah tidur rohani. Seharusnya kita semakin merendahkan diri. Gereja yang tidur rohani akan ditinggalkan Kristus tanpa disadari. Mula-mula roh tidak bekerja lagi, anugerah roh padam, akhirnya hilang sama sekali. Jadi ada tahapannya, kita ditinggalkan, yaitu dimulai dari anugerah roh padam. Jadi kita harus menyalakan anugerah roh. Bagaimana karunia roh itu menyala-nyala, jangan sampai padam. Apalagi kalau sampai hilang. Ini rata-rata kita belum terlalu menyala-nyala. Kalau sampai dikatakan hilang sama sekali, itu berarti sampai karunia lidah pun hilang, sampai bahasa roh pun hilang. Berarti Tuhan meninggalkan kita, Roh Kudus meninggalkan kita. Padam berarti dia menurun karunianya. Walaupun karunia masih ada, tapi menurun. Itu artinya padam. Ada beberapa karunia yang padam, karena ada beberapa karunia dalam hidup ini. Jadi marilah kita mempersiapkan diri supaya karunia-karunia Roh Kudus itu benar-benar hidup, benar-benar menyala dalam kehidupan kita. Kehilangan anugerah roh berarti kehilangan Kristus. Jadi kalau kita kehilangan seluruh karunia Roh Kudus, berarti kehilangan Kristus, kehilangan Tuhan. Makanya jangan sampai kita kehilangan. Kalau kita sudah rasa menurun, segera bangkit, segera bertindak. Sama seperti Sulamit yang ketika dia sadar bahwa ternyata Sulaiman tidak ada, maka dia pun bangkit dan bertindak dan mencarinya. Ya, segera dia mencari. Adapun sebab gereja pengantin tidur rohani, mulai menganggap remeh nasihat dan teguran firman. Semakin kita dipakai Tuhan, kita harus semakin rela ditegur, dinasehati oleh firman. Dan mulai malas membaca firman dan beribadah, akibatnya lapar rohani dan tertidur, akhirnya mati rohani. Jadi jangan kita menjadi malah malas beribadah, menjadi malas berdoa, malas berpuasa. Ini akan mengakibatkan kita tidur rohani lama-lama mengakibatkan mati rohani. Sulamit mulai ditinggalkan waktu dia tertidur, belum mati, masih tertidur, dia sudah ditinggalkan.
walaupun dia masih bisa ketemu lagi. Artinya karunia Roh Kudus mulai akan padam di dalam kehidupan kita kalau kita mengalami tidur rohani. Artinya mulai malas beribadah, mulai malas berdoa. Kenapa? Karena banyak alasan dalam hidup ini. Jangan pernah kita mundur ketika Tuhan sudah mulai pakai kita. Mulai menerima firman yang bercampur akal manusia. Ini juga perlu kita waspadai. Bahwa penyebab kematian rohani adalah salah satu yang menyebabkan adalah menerima firman yang bercampur dengan akal-akal manusia. Jadi kita harus bagaimana selalu menerima firman yang murni dari Tuhan. Sekalipun keras, sekalipun menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Jadi kita harus terima. Kalau itu memang kebenaran firman Tuhan, terima. Jangan terima yang justru enak didengar tetapi tidak sesuai firman. Supaya kita benar-benar tetap bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sampai mengalami tidur rohani. Semangat dan kesegaran tubuh. Yang diperlukan untuk masuk masa tunangan. Perlu semangat dan perlu kesegaran tubuh. Sulamit tak kala bangun kaget karena kekasihnya tidak ada, maka segera dia bangun dan keluar mencari tanpa peduli kegelapan malam. Dia begitu semangat mencari kekasihnya. Dia merasa kuat dan semangat untuk mencari tidak peduli malam. Ini dapat dilakukan jika memiliki semangat yang kuat disertai tubuh yang kuat dan sehat. Ini mau keluar cari malam-malam. Kalau kita lagi demam-demam, palingan tidak mau keluar malam. Demikian juga kalau kita lagi rasa tidak nyaman. Jadi itu sebabnya kenapa dibutuhkan kesegaran, dibutuhkan kekuatan untuk kita bisa mencari Tuhan. Itu berarti bahwa dibutuhkan semangat yang penuh untuk mencari Tuhan. Bukan terpaksa, bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar dari dalam ada kerinduan, ada ketulusan mencari Tuhan. Dan diikuti dengan kekuatan tubuh. Itu berbicara bahwa kekuatan iman. Iman kita harus kuat. Iman kita harus tidak lemah untuk mencari Tuhan. Demikianlah gereja pengantin dalam kegelapan dosa, bangunlah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sudah selama ini dalam tidur rohani, tanpa kita sadari bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan dosa. Karena penyebab tidur rohani tadi adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, segera sadar, segera bangkit dan segera cari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Sulamit yang sungguh-sungguh mencari Soleman. Sadar akan kesalahan, bertobat, tekun belajar firman yang benar dalam pergumulan, doa dan puasa. Jadi sadari kesalahan, itu pertama dulu. Sadari apa yang salah dalam hidup kita yang harus kita minta pengampunan. Sadari apa yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Kita harus bertobat. Artinya, apa yang salah, kita tahu bahwa ini salah. Dan kita mengaku kita tidak akan melakukannya lagi. Kita bertobat. Supaya jangan kita mengalami kejatuhan yang dua kali. Dan tekun belajar firman dengan benar dalam pergumulan doa dan puasa. Kenapa kita harus tekun dalam membaca firman, merenungkan firman sambil berpuasa? Supaya Tuhan membuka rahasia firman itu. Karena di dalam firman kita akan temukan rahasia hubungan dengan Tuhan. Ini usaha kita untuk mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Melalui firman, karena firman akan menuntun kita. Karena firman itu sendiri adalah pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kita mau cari di mana Yesus? Tentu cari di dalam firman-Nya. Makanya berdoa dan berpuasa, renungkan firman, maka kita akan temukan Yesus. Kita akan merasakan kembalinya kekuatan, kembalinya karunia-karunia di dalam kehidupan kita. Nah, ini semua dapat dilakukan dengan baik jika tubuh rohani kuat, sehat dan segar, yaitu iman yang kuat. Jadi tubuh rohani, iman kita harus kuat, jangan lemah. Iman yang lemah yaitu iman yang begitu mudah terpengaruh dengan keadaan dunia. Begitu mudah terpengaruh dengan cobaan.
jatuh. Jadi iman kita harus tegar dan kuat dari segala macam godaan. Itulah yang akan membuat kita mampu mencari Tuhan dengan benar. Karena kadang-kala kan kita mau baca firman, roh malas mulai datang, atau mulai mengantuk. Tapi kalau novel tidak mengantuk. Nah, bandingkan itu. Marilah kita lawan. Kita harus kuat, kita harus melawan. Kita harus benar-benar cari Tuhan. Semangat dan keteguhan iman harus tetap dijaga dalam mengiring dan melayani Tuhan walau diterpa badai dan gelombang. Jadi semangat cari Tuhan, jangan pernah pudar. Harus terus semangat untuk cari Tuhan, untuk baca firman, untuk renungkan firman, ya, untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk menyembah Tuhan. Itu harus dengan semangat, dengan sukacita, dengan kerinduan. Kalau kita sudah mulai asal-asal berdoa, asal-asal beribadah, tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi kesungguhan, itu tandanya kita mulai menurun. Itu tandanya kita pelan-pelan mulai akan kehilangan, kita mulai sakit rohani. Kesungguhan hati Sulamit dalam mencari kekasihnya sampai dapat akhirnya membuahkan hasil. Jadi bagaimana Sulamit keluar mencari, akhirnya dia mendapatkan hasil walaupun dia mengalami berbagai penderitaan dan tantangan di dalam mencari kekasihnya itu. Sulamit menegur putri Yerusalem yang berusaha membangkitkan birahi sebelum dikehendaki, yaitu dengan cara menggoda dan berdandan sedemikian rupa. Waktu Sulaiman sudah bertemu Sulamit, maka Sulamit menegur putri Yerusalem. Kenapa dia bisa menegur putri Yerusalem? Karena dia sudah punya pengalaman bahwa dia juga mengalami sakit birahi. Dari pengalaman sakit birahi itu, makanya dia menegur putri Yerusalem, jangan menghendaki birahi sebelum waktunya. Itu namanya sakit birahi. Beda sakit bersalin. Sakit birahi ini adalah kerinduan yang belum pada waktunya. Nah, ini ditegur. Artinya ini dengan usaha berbagai macam usaha daging, melayani Tuhan dengan kedagingan, dengan berapi-api tapi tanpa urapan Roh Kudus. Jadi harus meminta urapan Roh Kudus dalam urapan. Jadi bertobat sungguh-sungguh. Demikian gereja Tuhan harus menunjukkan kesungguhan dan ketulusan hati dalam mencari dan mengiring Tuhan. Bagaimana ketulusan kita, bagaimana kesungguhan kita harus tunjukkan dalam mencari Tuhan. Bagaimana kita buktikan tentang kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Jadi harus benar-benar setia, ya, dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita sudah gagal di kesetiaannya, sudah sering saya sampaikan, kesetiaan ini ukuran keselamatan. Jangan dianggap remeh. Ini firman Tuhan, ini kebenaran. Jangan pernah kita korbankan ibadah, jangan pernah kita korbankan persekutuan dengan Tuhan hanya untuk kepentingan lain. Karena itu menunjukkan kita tidak setia. Apapun alasannya, artinya kita tidak setia. Kalau kita korbankan persekutuan dengan Tuhan, serta keberanian dan hikmat menegur pengajaran firman yang salah. Sulamit jadi punya keberanian menegur. Demikianlah kita juga harus punya keberanian menyatakan apa yang benar dan menyatakan apa yang salah. Tentu sesuai dengan kebenaran. Jangan kita tutup-tutupi. Sampaikan, saksikan kebenaran firman Tuhan itu. Hal ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan keteguhan hati agar tidak goyah waktu menghadapi cobaan. Karena pasti ada tantangan, ada cobaan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak akan goyah walau ada tantangan. Setelah kita semakin kenal Tuhan, semakin setia layani Tuhan, tapi dapat tantangan, kita akan tetap setia karena kita tidak goyah menghadapi tantangan itu. Tapi kalau kita goyah, berarti kita belum sungguh-sungguh. Itu ukurannya. Itu tandanya kita tidak sungguh-sungguh. Karena kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Kemudian pakaian pesta.
pakaian pesta harus digunakan supaya layak jadi tunangan. Sulamit nampak dari kejauhan begitu mempesona bagaikan tiang asap naik dari padang belantara. Naik dari padang belantara berbicara kemenangan dari tengah-tengah dunia ini. Berarti gereja pengantin menang atas segala pencobaan dari dunia ini, yaitu dari segala keinginan duniawi, segala keinginan mata, kesombongan, keinginan duniawi. Bagaimana kita bisa menang dari itu semua?